lupakan dulu Piala Dunia 2026. Ini kita fokus pada Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U17 2025 di Qatar mulai 3 November hingga 27 November mendatang. Tergabung di grup H, Timnas Garuda Muda akan melakoni laga perdana melawan Zambia pada 4 November. Kemudian kontra Brazil 7 November dan terakhir menghadapi Honduras 10 November. Dari ketiga lawan di babak penyisihan tersebut, apakah Timnas Garuda Muda punya peluang lolos ke babak berikutnya? Secara perhitungan teknis, kita patut lebih realistis. Artinya, peluang untuk meraih prestasi lebih baik dibanding Piala Dunia U17 tahun 2023 ketika Indonesia menjadi tuan rumah tetap terbuka lebar, meskipun tidak akan mudah. Pada laga pembuka 4 November, Garuda Muda akan menjajal kekuatan Zambia U17. Di atas kertas, secara teknis, tim asuhan Nova Arianto tetap memiliki peluang melewati Zambia. Meskipun kita semua tahu bahwa hal itu tidak akan pernah mudah. Pemain dan tim Afrika rata-rata berkualitas bagus. Prestasi timnas Zambia U17 tidak menonjol di Afrika. Piala Dunia U17 2025 adalah keikutsertaan Zambia yang pertama. Sebelumnya mereka selalu gagal di babak kualifikasi. Di Piala Afrika U17 sejak tahun 1995, Zambia juga baru 2 kali tampil, tahun 2015 di fase grup dan 2025 sampai perempat final. Keberhasilan lolos ke perempat final pada Piala Afrika U17 tanggal 30 Maret hingga 17 April lalu di Maroko memberikan Zambia tiket ke Piala Dunia U17 2025. Sebagai perbandingan, Timnas Mali U17 adalah runner-up Piala Afrika U17 2025. Mali juga adalah salah satu tim tersukses di Piala Afrika U17 dengan 2 trofi dan 2 kali finalis. Pada Piala Kemerdekaan 18 Agustus 2025 di Deli Serdang, Sumatera Utara, Garuda U17 mampu mengimbangi permainan Mali U17. Zahabi, Goli, dan rekan-rekannya hanya kalah tipis 1-2. Saat laga uji coba kontra Pantai Gading U17 di Dubai 27 Oktober kemarin, Garuda Muda bermain imbang 0-0. Ini merupakan pertanda baik. Kita tahu Pantai Gading punya prestasi sepak bola yang bagus. Mereka juara Piala Afrika U17 tahun 1987 dan 2013. Pantai Gading adalah juara 3 Piala Afrika U17 2025 setelah mengalahkan Burkina Faso 4-1 lewat adu penalti. Pantai Gading sudah 5 kali bermain di Piala Dunia U17 dengan hasil terbaik juara 3 Piala Dunia U17 setelah menaklukkan Italia 2-1. Berikutnya, Garuda Muda akan berhadapan dengan Brazil U17 pada 7 November mendatang. Kekuatan sepak bola Brazil tidak perlu diragukan, termasuk timnas Brazil U17 yang berlaga di Piala Dunia U17 2025. Brazil sudah 4 kali juara Piala Dunia U17 dan 14 kali juara Piala Amerika Selatan U17. Pada Piala Amerika Selatan U17 2025 di Kolombia beberapa waktu yang lalu, Brazil tampil sebagai juara di final mengalahkan tuan rumah Kolombia 4-1 lewat adu penalti. Kejuaraan itu sekaligus kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Brazil U17 akan menjadi lawan terberat Garuda Muda di fase grup. Jika tidak berhasil menang, setidaknya Garuda Muda bisa berjuang untuk hasil imbang atau jangan sampai kalah dengan selisih gol banyak. Pada laga terakhir fase grup, Putu Panji dan rekan-rekannya akan bertemu Honduras pada 10 November mendatang. Honduras sudah 6 kali berlaga di Piala Dunia U17 sejak tahun 2007. Hasil terbaiknya adalah sampai perempat final Piala Dunia U17 2013 di Uni Emirat Arab. Ketika itu di fase grup, Honduras U17 mencatat sekali menang 2-1 atas Uni Emirat Arab, imbang 2-2 lawan Slovakia, dan kalah 0-3 dari Brazil. Di babak 16 besar, menaklukkan Uzbekistan 1-0 sebelum kalah 1-2 dari Swedia di perempat final. Timnas Honduras U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah menjadi juara grup pada kualifikasi zona CONCACAF Februari lalu. Dengan perhitungan teknis di atas, Fadli, Alberto, dan kawan-kawan tetap memiliki peluang menang atas Honduras. Setidaknya hasil imbang. Seandainya Indonesia U17 bisa membukukan 1 kemenangan atas Zambia, sekali imbang kontra Honduras, dan pahit-pahitnya kalah dari Brazil, maka Garuda Muda masih berpeluang lolos dari fase grup. Itu adalah perhitungan yang paling realistis melihat peta persaingan di grup H. Tentunya akan sangat bagus jika Garuda Muda mampu mencetak 2 kemenangan. Dalam kalkulasi kualitas teknis yang relatif berimbang dengan Zambia dan Honduras,
maka strategi bermain dari pelatih Nova Arianto akan sangat menentukan. Banyak contoh di mana tim yang di atas kertas lebih lemah justru mampu memenangkan pertandingan karena taktik bermain dari pelatih yang efektif.